Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga kita sehat, afiat, dan bahagia selalu. Kali ini saya ingin membaca ulang apa yang saya temukan dalam buku karya Al-Mubarrad, buku berjudul Al-Kamil fil Lughah wal Adab. Di halaman 74 saya menemukan satu judul yang menarik, ringan, tapi pesannya cukup berat. Di halaman 74 ada judul yaitu alasan. Tadi saya baca dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan pasti memiliki alasan. Apa yang orang lain lakukan pasti memiliki alasan. Apa yang saya pilih, apa yang orang lain pilih, pasti memiliki alasan. Untuk itu pesannya adalah agar kita sebelum kita menghukum atau menghakimi, kita harus mendengar dulu alasannya. Sebagaimana kita juga tidak ingin disalahkan karena kita juga memiliki alasan. Tapi belum tentu alasan itu benar. Dan belum tentu alasan itu salah. Yang pasti apa yang saya baca ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang alasan. Yang pertama adalah kisah tentang Imam Asmu'i atau Al-Asmu'i. Yurwa 'anil Asmu'i annahu qala hajama 'alayya syahru Ramadan wa anna bi Makkah fa kharajtu ila Taif li asuma biha haraban min harri Makkah fa laqiyani a'rabiyyun fa qultu lahu aina turid fa qala uridu hadzal baladal mubaraka li asuma hadha syahrul mubaraka fihi faqultu lahu ama takhaful harra faqala minal harri afirru. Diriwayatkan dari Imam Asmu'i, dia berkata, datang kepadaku bulan Ramadan dan aku di Mekah. Aku kemudian keluar dari Mekah menuju Taif untuk bisa menjalankan ibadah puasa di Taif. Aku keluar dari Mekah menuju Taif karena haroban min harri Makkah, karena menghindari udara Mekah yang sangat panas. Lalu di tengah jalan, Imam Asmu'i bertemu dengan seorang Badawi, Arabi. Imam Asmu'i bertanya, "Aina turid? Mau kemana kamu?" Dia menjawab, "Uridu hadzal baladal mubaraka." Saya menuju ke Mekah, ke negeri yang diberkahi, agar saya bisa melakukan ibadah puasa di sana. Lalu Imam Asmu'i bertanya lagi, "Ama takhaful harra?" Kamu tidak takut bahwa di Mekah itu udaranya sangat panas? Maka jawaban dari Arabi, dari Badui tadi adalah minal harri afiru. Aku keluar dari Taif karena di Taif panas, dan aku menuju ke Mekah karena aku pikir di Mekah lebih dingin dan lebih nyaman. Nah, ini kisah yang cukup ringan, tetapi kalau kita telisik, pesannya berat. Bahwa bisa jadi kita memiliki alasan seperti Asmu'i, Imam Asmu'i yang berangkat keluar dari Mekah menuju Taif karena alasan Mekah panas. Alasannya cukup logis, dia keluar untuk mencari tempat yang lebih nyaman untuk bisa menjalankan ibadah puasa di tempat yang lebih dingin. Nyatanya ternyata di Taif, tempat yang dia tuju itu juga udaranya panas. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan orang Badawi tadi menunjukkan bahwa alasan pergi dari Mekah itu salah. Seperti halnya juga alasan dari orang Badawi keluar dari Taif menuju Mekah juga adalah salah. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa bisa jadi kita harus menerima keadaan yang kita nikmati hari ini meskipun tidak nyaman, tidak senang, karena bisa jadi kita mencari momen yang lebih baik,
nyatanya tidak lebih baik. Pesannya adalah agar kita mensyukuri hari ini, mensyukuri apa yang ada di sini saat ini. Selanjutnya, ada juga kisah lain yang memiliki bobot pesan yang berbeda. Kisah dari seorang Ar-Rabi bin Khusaim. Ar-Rabi bin Khusaim ini bertemu dengan seseorang. Fa inna rajulan qala lahu wa qad shalla lailatan hatta asbaha at'abta nafsaka faqala rahataha atlubu. Ar-Rabi bin Khusaim pada malam itu melakukan ibadah sampai subuh. Ternyata ada seseorang yang berkata kepada Ar-Rabi bin Khusaim ini, at'abta nafsaka, engkau melakukan ibadah sepanjang malam dan engkau telah membuat badanmu lelah. Engkau telah menyiksa diri dan membuat badanmu lelah. Apa yang menjadi jawaban dari Ar-Rabi bin Khusaim? Dia mengatakan, rohataha atlubu. Rohataha atlubu. Justru aku ingin mencari nyaman, mencari ketenangan, mencari istirahat setelah lelah beribadah. Ini kalau kita analogkan kepada apa yang menjadi kebiasaan atau apa yang kita alami atau yang dilakukan oleh orang lain, bisa jadi sama dengan apa yang dilakukan oleh Ar-Rabi bin Khusaim ini, yaitu berlelah-lelah, mencari keringat, mencari sesuatu yang bisa membuat dirinya terbakar. Lalu kemudian setelah terlepas dari itu semua, bisa merasakan nyamannya istirahat. Orang-orang yang biasa atau membiasakan diri menghadapi hal-hal yang berat, ketika sudah lepas dari itu, dia nyaman. Ada orang yang memang selalu menantang dirinya atau membiarkan dirinya masuk ke dalam tantangan-tantangan hidup. Untuk apa? Untuk bisa menikmati episode setelah babak itu bisa terlampaui. Yang mana yang kita pilih? Apakah kita memilih Imam Al-Asma'i atau kita memilih Ar-Rabi? Ya, Al-Asma'i ternyata memiliki alasan dengan apa yang dilakukannya. Ar-Rabi bin Khusaim juga memiliki alasan dari apa yang dilakukannya. Kemudian, cerita yang lain bisa kita dapatkan dari seorang Rauh bin Hatim bin Qabidah bin Mulahab. Nadhara ilaihi rajulun waqifan bi babil mansur fi syamsi. Faqala qaddala wuqufuka fi syamsi. Faqala Rauh liyatula wuqufi fi dhilli. Jadi Rauh bin Hatim bin Qabidah bin Mulahab ini biasa untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Yaitu dia senang untuk berjemur atau menjemur dirinya di tempat yang panas. Kemudian ketika itu dilakukan, maka seseorang melihatnya dan mengatakan, qad tala wuqufuka fi syamsi. Sudah cukup lama kamu berjemur atau memanaskan dirimu di atas sinar matahari. Jawaban dari Rauh bin Hatim ini adalah, dia mengatakan liyatula wuqufi fi dhilli, supaya nanti dudukku, diamku, berdiriku di tempat yang teduh itu juga bisa lama. Aku berlama-lama di tempat yang panas supaya aku bisa merasakan lamanya berdiri, diam, duduk di tempat yang teduh. Ini sebetulnya dalam pemahaman kita mungkin apa yang dilakukan oleh Rauh bin Hatim ini sesuatu yang tidak logis.
Oke, apa yang dilakukan oleh Roh bin Hatim ini tidak logis, tetapi yang logis adalah alasannya. Yang kita dapatkan dari beberapa catatan di sini adalah alasan. Kenapa seorang Roh bin Hatim ini mau untuk menjemur dirinya di tempat yang panas dalam waktu yang cukup lama? Jawabannya karena dia ingin merasakan nikmat dan dinginnya keadaan suasana di tempat yang teduh. Tu'raful asya'u bi'addadiha, kata orang Arab. Untuk merasakan sesuatu, untuk mengetahui sesuatu itu, alami dulu kebalikannya, rasakan dulu, ketahui dulu alasannya, kebalikannya. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus mengetahui kebalikannya. Untuk merasakan nikmatnya di tempat yang teduh, kita mesti mencoba untuk merasakan tersiksa dan panasnya di tempat yang panas. Tu'raful asya'u bi'addadiha. Sesuatu bisa diketahui dengan mengetahui kebalikannya. Dan ini yang dilakukan oleh Rauh bin Hatim bin Qabidah bin Mulahab. Nah, saya pungkas satu cerita dalam kajian kita kali ini dengan satu bait syair mengatakan, Sa'atlubu bu'dad dari minkum litaqrabu wa taskubu aynaya ad-dumu' litajmuda. Sa'atlubu bu'dad dari minkum litaqrabu wa taskubu aynaya ad-dumu' litajmuda. Aku akan mencari tempat yang jauh dari kalian supaya aku bisa merasakan dekat dengan kalian. Dan dua mataku mengalirkan begitu banyak air mata agar bisa mata itu kering dan kering dari air mata. Aku akan mencari tempat yang jauh dari kalian supaya aku merasa dekat dengan kalian. Dan dua mataku terus mengalirkan air mata agar air mata itu habis dan agar mata itu kering. Lagi-lagi yang kita dapatkan dari syair ini adalah alasan. Alasan yang mungkin kita simpulkan dibuat-buat. Tapi ini bisa saja terjadi. Mana mungkin seseorang untuk merasakan dekat dengan dirinya, kemudian dia menjauh dari orang lain. Mana mungkin, padahal seseorang ingin berdekatan dengan orang-orang yang dicintainya, dengan keluarganya, dengan sahabatnya. Dia kemudian mencari cara lain agar bisa merasa dekat itu dengan menjauhi rumahnya, menjauhi kampungnya, menjauhi orang-orang yang dicintainya. Ini sesuatu yang absurd ya, tetapi ini juga bisa kita terima alasannya. Apa yang bisa kita terima alasannya? Karena memang mungkin saja ketika seseorang sedang berada di tempat yang jauh dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya, dia merasakan bahkan dekatnya itu bukan sekedar dari sisi fisiknya saja. Ketika berjauhan, seseorang bahkan bisa jadi merasa sangat dekat. Bahkan kedekatannya itu melebihi kedekatan ketika fisik berdekatan. Ketika berjauhan, seseorang dengan orang yang dekat, orang yang dicintainya, dia merasakan tentang jasanya, tentang sisi positif yang ada pada orang lain, pada keluarganya, pada orang yang dicintainya. Berbeda ketika terus-menerus berada dalam jarak yang dekat, bisa jadi justru hati saling menjauh. Ya, sama juga ketika seseorang kemudian bersedih dan sengaja untuk mengeluarkan air matanya, menghabiskan apa yang ada dalam dirinya
mencurahkan seluruh air matanya, sehingga pada saatnya air mata itu habis, air mata itu menghilang, air mata itu kering, dan yang tersisa adalah kebahagiaan, kenyamanan, rasa senang, tenang, dan jauh dari air mata. Itu catatan kita malam ini, catatan tentang alasan. Sahabat, lakukan apa yang kita lakukan, pilihlah pilihan kita, dan siapkan alasan dan argumen terbaik yang kita bisa miliki. Lalu, jangan dulu menghukum dan menghakimi orang lain sebelum tahu alasannya. Tetapi yang pasti, alasan kita sebagai manusia bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jangan merasa paling benar, dan jangan juga dihantui rasa salah. Benar dan salah dari alasan kita itu adalah sama juga dengan benar dan salahnya alasan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.